Selama penata kajian kita bisa sunnah jemaah yang disampaikan oleh Ibu Fitri Syadili dalam teori tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, fa aqulu hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa al-muwaffaqin ajma'in ila hadrati sayyidina Syekh Muhammad Jilan wa sayyidina Hasan ala Syadili wa Rasulullah wa sayyidina Syekh Muhammad Al-Bashari wa ila hadrati jami'an muslimin wa ala mawjud wa qur'an Allah ya darajati fil jannah wa yaqa'u barakatuh wa sallallahu alaihi wa alihi في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para kiai, para ustaz, para bapak yang kami hormati, wabil khusus Ketua Tarbiyah BC Kota Selatan, Kiai Haji Ismail Zulkarnain beserta para jajarannya. Wabil khusus yang kami hormati Kiai Haji Zainul Arifin, yang kami hormati Ketua MUI Kampung Selatan, Ketua Ulama Kampung Selatan Kiai Haji Yusuf Abdul Karim, kami hormati Ketua Tarbiyah RNO dan Wisata dan Proyek Ketua Proyek RNO dan Wisata serta para pengurusnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa menghadiri acara Khatmil Quran diadakan oleh MBC Kampung Selatan untuk Paranti. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertempat di Masjid Musola Al-Muhajirin yang menjadi tuan rumah ranting Grand Wisata. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Shalawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Merokai para ustaz untuk tabarukan kurang lebih 10-20 menit kita membahas kitab Mahasyumah Syahari Risalah Sunnah wal Jamaah. Berarti ini adalah tahun yang ketiga ya. Dan 3 tahun nggak hatam-hatam. Tahun ini hatam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, fasal fi dzikri amarat iqtiramis sa'ah, menjelaskan tentang menyebut beberapa tanda akan dekatnya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu sudah lewat Pak ya. Kita hidup pasca hari kiamat. Kiamat tahun berapa Pak? 2012 kemarin sudah lewat. Wahya kathiratun, tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Minha diantaranya adalah adamul musa'idi wal mu'amini alati. Adamul musa'idi, langkahnya orang yang membantu, wal mu'amini dan yang saling menolong, ala dini dalam urusan agama. Ini menjadi langkah orang yang memperjuangkan agama dan saling membantu dalam urusan agama. Semakin sedikit itu menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan
oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman, ya'ti akan datang 'alan nasi atas manusia zaman, satu zaman, as-sabiru 'ala dinihi, di mana orang yang bersabar berpegang teguh atas agamanya, kalqabidi, itu seperti orang yang memegang 'alal jabri, atas bara api. Orang yang benar-benar menjalankan ajaran agama itu seperti memegang bara api, harus penuh dengan kesabaran. Kapan itu waktunya? Mungkin sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah banyak terjadi. Artinya sekarang dengan hari kiamat itu waktunya sudah semakin dekat. Tetapi dekatnya itu dari zaman Nabi juga sudah dikatakan Nabi itu dekat dengan hari kiamat. Nabi sempat mengatakan, wahai itu wasa'ah kahatai, saya diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, sangat dekat, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Tapi kiamatnya belum terjadi baik. Karena pandangan Nabi saat itu adalah pandangan nanti hari akhirat. Kalau hari akhirat itu satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Artinya di zaman Nabi sampai sekarang itu baru sehari setengah kalau hari sana. Baru sehari setengah, baru seabad setengah. 15 abad. Baru 15 hari. Baru 15 hari dari zaman Nabi sampai sekarang. Usianya kita berarti cuma berapa jam? Kalau dihitung waktunya itu hari dengan hari kiamat. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kita kira-kira berapa tahun lagi? Kiamatnya kita itu adalah dengan kematian kita. Itu kiamatnya kita. Cuma sejam, cuma 2 jam. Pengen 50 tahun lagi, pengen banget. 50 tahun pengen enggak? Kira-kira, Baji. 50 tahun pengen enggak? 50 tahun lagi. Apa kebanyakan? Udah kebanyakan. Saya dulu ingat bapak saya itu sebelum meninggal nangis. Pas ditanya mana Pak yang sakit, karena bapak saya memang gak ada yang sakit. Cuman saya ingat guru saya, Ki Akil, bapaknya Ki Said, Ki Akil. Ki Akil itu sebelum wafatnya belum nangis kecil. Bapak pas ditanya apa yang sakit, karena gak ada yang sakit, cuma saya malu pengen ketemu sama Allah. Itu kelasnya Ki Akil. Yakin itu kata santri-santrinya dan kata teman-temannya, dari sejak pesantren itu belum pernah ninggalin sholat jamaah sampai menjelang wafatnya. Sampai menjelang wafatnya itu belum pernah ninggalin jamaah. Itu yakin. Pengen wafatnya beliau sampai ngomong malu pengen ketemu sama Allah karena sholatnya belum benar. Kerasa sholatnya belum benar. Kalau beda jauh ya sama kita. Kalau kita baru ngajirin khutmil Quran sekali saja sudah ngerasanya paling soleh. Ngerasanya paling soleh segede bisa. Saya punya rumah di sini kan. Baru jadi ketua MUI saja udah ngerasanya jadi wali. Rasanya jadi bahan. Kiamatnya kita kapan? Kiamatnya kita adalah dengan kematian kita. Jadi yang dipandang oleh Nabi itu tadi nanti sesuai dengan hitungan hari kiamat nanti. Wa min hadza di antaranya yakunu fi akhir zaman ubadun, di akhir zaman ini ada ubadun, para hamba juhalun yang bodoh-bodoh. Jadi ubadun itu ahli ibadah yang bodoh. Semangat dalam beribadah tapi modalnya cuma semangatnya saja. Dikit-dikit Allahu Akbar. Cuma modalnya semangatnya doang, ilmunya kosong. Gak ada ilmunya. Pakainya bajunya itu la ilaha illallah. Topinya la ilaha illallah. Masuknya sih di bawah. Karena modal semangatnya doang, semangatnya saja. Malawi.
Padahal mubalik berhal. Wa qurra'un yang kedua ini kapsul jangan tersinggung. Wa qurra'un dan orang yang hafal Quran fasaqatu yang fasik pas bener tuh. Hafal Quran fasik. Hafal Quran tukang mondok itu. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilya wal Hakim fil Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu. Ahli Quran kenapa bisa fasik? Karena dia tidak bisa memahami apa yang dibaca, apa yang dihafal, sehingga dikatakan fasik. Qurannya buat doa. Ngafalin Quran tujuannya supaya karena di setiap Ramadan di TV ada perlombaan hafal Quran, anaknya suruh hafalin Quran. Tujuannya bukan apa supaya bisa masuk tujuan supaya bisa masuk TV. Jadi ada manfaat, ada mudaratnya itu acara-acara di televisi. Oke, saya nggak setuju. Nanti ya kejadian jadinya orang hafalin Quran tujuannya itu supaya bisa masuk TV. Wa minha dan diantaranya la taqumu sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yatabahi an-nasu fil masajid, sehingga saling berbangga an-nasu manusia fil masajid di dalam masjid. Bangun masjid mewah-mewah tapi isinya gak diperhatikan. Itu diantara tanda hari kiamat. Sehingga kata Imam Ghazali, salah satu hal yang percuma diantaranya adalah orang sedekah untuk bangun masjid yang tidak makmur. Bangunan masjid mewah-mewah kemudian sedekah, ngambil sedekah dari masyarakat. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Itu jadi sedekahnya percuma. Masjid juga tadinya sudah dibangun wakafnya banyak orang, kemudian dirobohkan begitu saja, kemudian dibangun masjid yang megah tanpa memperhatikan kemakmuran rohaninya. Hanya makmur secara bangunan saja, tapi isinya tidak diperhatikan. Rawahul Imam Ahmad di Musnadihi, hadis riwayat Imam Ahmad di Musnadihi dalam kitab Musnadnya, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud di Sunanihi dalam kitab Sunannya an Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Satu lagi, wa minha di antaranya adalah qati'atur rahim, yakni orang yang memutus tali persaudaraan. Ini salah satu tanda hari kiamat. Orang yang suka memutus tali persaudaraan hanya gara-gara beda pilpres. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Gara-gara pilihan presiden. Sama tetangga gak akur, sama saudara gak akur. Apalagi yang saudaranya punya saudara celananya agak nganteng dikit. Enggak. Berantem gara-gara beda pilihan. Wa takhwinul amin, dan yang berikutnya adalah takhwinul amin, orang yang dipercaya malah dikhianati. Wa imanul khain, dan percaya terhadap orang yang berkhianat. Dah pejabat-pejabat sekarang ya banyak orang yang khianat. Saya itu isi bensin nggak pernah isi pertalite, pernah bagian mobil begitu dia, saya mikirnya buat bagiannya orang yang dioplos kumpul tadi itu ternyata sedekah orang kaya saya tuh, sedekahnya orang kaya, la ilaha illallah. Dalam hati itu pikirannya seperti itu, ya mereka yang membutuhkan mobil kayak Suhal, ceritanya tuh, dioplos, la ilaha illallah. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Awsat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aidan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian berarti maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi